Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Suliswanto selaku Kepala SMK Krian II Sidoarjo. Keputusan terbaik saya dalam hidup adalah menjadi seorang guru. Kenapa saya menjadi seorang guru? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa saya menjadi seorang guru. Yang pertama adalah inspirasi yang diberikan oleh orang tua saya, karena orang tua saya sendiri, ibu adalah seorang pendidik di salah satu sekolah menengah atas atau SMA swasta di Kecamatan Krian. Yang kedua, sebagai seorang pendidik tentunya hal yang paling saya inginkan adalah terus belajar atau lifelong learning, jadi belajar sepanjang hayat. Karena saya pribadi sangat senang terkait untuk belajar, maka saya ingin menjadi seorang pendidik agar terus bisa belajar. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam tentunya saya menganggap bahwa bekerja adalah ibadah. Dan ada salah satu hadis yang menyatakan ketika manusia meninggal, segala amal ibadahnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Jadi saya selaku muslim sangat ingin menyampaikan ilmu agar kelak ilmu kami juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan nantinya akan membawa kebaikan bagi kehidupan kami semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait refleksi kurikulum Merdeka di SMK Krian II, puji syukur alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka di SMK Krian II sudah kita implementasikan sejak tahun 2021. Kurikulum ini kita implementasikan sebagai buah dari ditunjuknya sekolah kita sebagai sekolah pusat keunggulan atau SMK pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Di tahun 2021 tersebut SMK Krian II sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang mengedepankan terkait merdeka belajar. Bukan belajar dengan bebas, tapi kita bisa menggali dengan berbagai macam cara dan juga dengan berbagai macam model pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran, sehingga anak-anak kita bisa menemukan versi terbaik dari dirinya, bisa menemukan minat dan bakat terbaik dari dirinya yang nantinya mereka akan membawanya untuk kehidupan setelah sekolah. Implementasi kurikulum Merdeka sendiri di SMK Krian II saya rasa sudah luar biasa. Baik juga hal ini karena kerjasama dari Bapak Ibu pendidik dan juga tenaga pendidikan. Saya melihat implementasi kurikulum pembelajaran di kelas-kelas sudah mengedepankan terkait hal-hal yang mendukung critical thinking, berkomunikasi dengan baik, teamwork, dan lain sebagainya yang akan nantinya mereka butuhkan di dunia kerja atau dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum di SMK Krian II ini juga sudah mengimplementasikan kurikulum dari industri, sehingga dari segi sarana prasarana yang sudah memang sesuai atau berstandar industri, Bapak Ibu guru yang sesuai dengan standar industri atau mereka sudah tersertifikasi industri, dan juga kurikulum yang sudah standar industri, karena di kurikulum Merdeka ini kita dibebaskan juga membuat kurikulum atau merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar sekolah atau sesuai dengan keunggulan lokal. Jadi SMK Krian II mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan standar industri. Harapannya ketika infrastruktur, guru, dan juga kurikulum sudah sesuai dengan standar industri, maka lulusan SMK Krian II sudah standar industri. Artinya apa? Artinya lulusan SMK Krian II sudah relevan atau sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi SMK Krian II bukan hanya meluluskan generasi-generasi yang unggul, bukan hanya meluluskan generasi-generasi yang kompetitif, tapi juga meluluskan generasi-generasi yang siap pakai, bukan siap latih. Di SMK Krian II juga anak-anak difasilitasi terkait sesuai dengan motto SMK Krian II, yaitu siap kerja, siap kuliah, dan juga siap berwirausaha dengan berbagai macam kelas
misalnya ada inkubator bisnis dan lain sebagainya yang nantinya akan bisa melatih anak-anak dalam berwirausaha atau dalam berbisnis yang sangat bermanfaat ketika nanti mereka akan lulus. Demikian dari saya terkait refleksi kurikulum merdeka yang ada di SMK Krian 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Heri Sugianto. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Krian 2. Nama saya Mulyono. Saya seorang guru olahraga. Perkenalkan, saya Ibu Stefani Rozalin Kiama dan saya mengajar di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Alasan saya menjadi seorang guru adalah karena jiwa pendidik yang ada dalam diri saya. Kenapa saya jadi guru? Karena guru adalah agen perubahan untuk bangsa. Salah satu motivasi saya kenapa saya harus memilih profesi sebagai seorang guru. Guru itu salah satu orang yang sangat luar biasa berperan dalam hidup siapapun. Karena guru merupakan suatu profesi. Jadi guru ini itu merupakan suatu alasan mulia. Kenapa sih menjadi guru? Menjadi guru bagi saya karena memang untuk saya menjadi seorang guru. Itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup. Mengamalkan ilmu saya kepada anak-anak. Pengen menjadi guru karena background dari keluarga saya adalah guru. Mewujudkan kecerdasan bangsa. Saya memilih menjadi guru karena menjadi guru adalah salah satu keputusan terbaik saya. Guru adalah penyampai ilmu tentang berbagai macam hal. Kita lakukan dari hati kita. Pilihan saya menjadi seorang guru adalah berawal ketika dari keluarga berpendidikan, terutama ibu saya adalah seorang guru. Ingin menerapkan apa yang saya dapat di kuliah. Mengajar adalah passion saya. Selama ini saya merasa senang. Seorang guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Waktu saya SD, saya itu punya cita-cita sebagai seorang guru. Memberikan ilmu manfaat dan pengetahuan. Guru adalah kegiatan yaitu yang mulia, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat sepanjang masa. Salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya yaitu saya berhasil. Alasan saya menjadi seorang guru adalah karena memang guru ini salah satu keputusan terbaik saya dalam memilih menjadi guru adalah sesuai hadis. Yang pasti mungkin sudah jalannya Allah. Karena guru adalah pelita dalam kehidupan. Karena saya ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat. Adalah panggilan jiwa. Nah, awalnya sih coba-coba ya, tapi kok keterusan. Guru dari kata dikuku dan ditiru. Guru itu terlalu berat bagi saya. Bukan sebuah pekerjaan, tapi lebih ke amanah. Ibu saya adalah seorang guru. Nah, saya jadi guru itu ialah cita-cita saya dari kecil. Dan direfleksi terkait kurikulum merdeka pada saat ini adalah dia bebas. Dengan kurikulum merdeka, semua murid kami membawa atau merubah mindset sesuai dengan kebutuhan anak-anak pada zaman sekarang. Menurut saya, kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan seorang anak untuk menentukan. Lanjutan dari kurikulum K13, selain karakter yang harus dibangun, juga anak-anak dituntut untuk. Pak, kurikulum merdeka ini bagaimana sih Pak?
kita kembali pada tujuan pendidikan yang sejatinya adalah terutama untuk bisa menilai tugas-tugas atau pekerjaan peserta didik kita. Untuk penerapan kurikulum merdeka yang ada di SMK Krian 2 dalam bimbingan konseling, dalam pelajaran bimbingan konseling, yakni dengan kurikulum merdeka, anak-anak itu bisa bebas mengeluarkan aspirasi. Bahwa masing-masing peserta didik ini mempunyai keistimewaan. Itu kurikulum merdeka belajar. Jadi umpan balik yang diberikan oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Yang mana umpan balik ini berarti dari lembaga turun ke Bapak Ibu Guru turun ke untuk mengejar masa depan. Di sini guru sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa untuk merdeka belajar. Merdeka belajar di sini adalah yaitu mengedepankan minat bakat peserta didik, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi bagi guru juga bagi siswa. Kurikulum baru yang unik, yang seru. Diharapkan siswa lebih aktif di dalam bidang pembelajaran. Menurut saya Merdeka Belajar itu sangat menarik, di mana pembelajaran itu harus bisa memerdekakan siswa secara intelektual, memilih metode pembelajaran yang paling efektif. Jadi refleksi saya untuk kurikulum merdeka ini, saya mampu menerapkan P5 dengan Mungkin kedepannya akan lebih maju. Yang saya canangkan di sekolah SMK Krian 2 ini yaitu penerapan kurikulum merdeka khususnya di bidang PAI. Baik outputnya kita akan menciptakan generasi kedambaan sukses, tidak mengecewakan orang tuanya. Kita pada posisi di mana selain saya bertemu dengan banyak orang dan juga belajar banyak hal, saya juga lebih terpusat kepada anak, yang dimana kita lebih dekat. Di kurikulum merdeka ini pemilihan peminatan kepada peserta didik yang saya ajarkan. Kami bisa menentukan, saya sebagai guru dan peserta didik menentukan materi apa sih yang asik untuk dipelajari, sehingga para peserta didik bisa langsung praktek membuat produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Hari ini SMK Krian 2 mengadakan podcast yaitu tentang tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan, antara lain salah satu keputusan terbaikmu dalam hidup adalah memilih menjadi guru. Mengapa Bapak atau Ibu menjadi guru? Nah, di sini saya jawab mengapa saya ingin menjadi guru. Bahwa menjadi guru keinginan sejak kecil ya. Bahwa menjadi guru adalah keinginan sejak kecil, yaitu guru karena apa? Guru kita merupakan cita-cita saya. Oh enak ya jadi guru, karena guru satu sebagai pahlawan tanpa jasa. Yang kedua yaitu menjadi guru karena guru merupakan suatu pekerjaan yang mulia, bahkan amat sangat mulia. Dan yang kedua karena guru mempunyai peran penting bagi masa depan anak didik atau orang lain, yaitu di samping mendidik, memberikan contoh etika yang baik kepada anak didiknya, di samping memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik, dan juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya. Terus untuk selanjutnya yaitu karena guru sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangan karso tutwuri handayani, yang mana mempunyai pengertian yaitu ing ngarso sung tulodo, bahwa guru itu memberikan contoh atau panutan yang baik kepada anak didiknya. Ing madya mangan karso yaitu guru memberikan
di tengah-tengah guru memberikan ide atau gagasan. Tut Wuri Handayani, yaitu guru memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Untuk soal yang kedua yaitu podcast yang kedua, Bapak Ibu mohon untuk dijelaskan terkait refleksi dalam penerapan kurikulum merdeka. Mengenai refleksi dalam penerapan kurikulum merdeka, yaitu merupakan umpan balik yang diberikan kepada peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Jadi setelah melakukan pembelajaran, siswa atau peserta didik itu diberikan umpan balik atau berupa pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada peserta didik bagaimana mana pelajaran, mata pelajaran atau materi mana yang belum tuntas atau yang belum bisa dicapai oleh peserta didik. Pada akhir pembelajaran memerlukan suatu proses atau kegiatan untuk melakukan penilaian atau evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.